Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum ajwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah walau karihal musyrikun, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah. Saat ini kita duduk bersimpuh, beratapkan langit, berlantaikan bumi, menghadap kehadirat ilahi, harap dan damba akan rahmat ilahi. Hamba akan curahan kasih gemilang sayang yang maha suci. Id saat ini berbeda dengan tahun silam, karena dunia sedang dilanda pandemi. Kita tidak berdempetan, berkerumun, tidak pula bersalaman sesama insani. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap bersangka baik pada yang menciptakan segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat dan nikmat bagi kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun bentuknya. Jika pandemik COVID-19 sebagai gangguan pada jasad, maka akan berpengaruh pada aturan pelaksanaan syariah Islam. Segala sesuatu yang berpengaruh kepada kesehatan jasmani akan berpengaruh pada pelaksanaan ibadah syar'i. Ibadah salat yang sangat ritual, caranya dipengaruhi oleh kesehatan jasmani. Bukankah wudu bisa diganti dengan tayamum dikala sakit? Salat yang harus berdiri bisa duduk atau berbaring jika badan menderita. Salat Jumat juga ditinggalkan tatkala hujan lebat. Ibnu Abbas pernah berpesan kepada salah seorang muadzin, katakan, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumahmu setelah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu dipertanyakan oleh sahabat lain, "Mengapa berani Anda mengubah demikian?" Maka beliau berkata, "Fa'alahu man huwa khairun minni. Innal jum'ata azmah
Wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fiddin waddakhat. Hal ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih mulia dariku, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah sesungguhnya salat Jumat itu sebagai kewajiban, tapi aku tidak berkehendak kalian keluar rumah menuju masjid dengan melewati tempat berair dan lumpur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini jelas memerintah agar umat menjaga kesehatan dirinya. Walau sholat Jumat yang wajib berjamaah, jika hujan lebat, maka dipersilahkan melakukannya di rumah masing-masing. Jadi jelas kesehatan jasmani berpengaruh pada pelaksanaan ibadah. Saum Ramadan telah dipadukan kepada setiap mukmin tepat waktu di bulan Ramadan. Ditegaskan ayyamam ma'dudat. Tapi jika mereka sakit atau perjalanan, maka fa'idatun min ayyamin ukhar. Ganti di luar Ramadan. Bahkan jika ternyata di luar Ramadan pun tidak bisa dilaksanakan, maka fidyatun to'amu miskin. Ganti dengan fidyah. Surat Al-Baqarah 184. Jadi jelas, semua ibadah tidak merusak atau tidak mengganggu kesehatan jasmani. Tentu saja semua itu mesti berdasar ilmunya. Harus tahu dasarnya. Keringanan yang bisa digunakan juga mesti berpedoman pada sumber hukum yang jelas, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Demikian pula kesehatan jasmani mesti tahu sakit apa yang dijadikan perubahan pelaksanaan ibadah tersebut. Inilah ganti pentingnya setiap umat berdialog atau bertanya pada yang ahli. Allah Subhanahu wa taala berfirman 2 kali yang memerintah kita bertanya kepada ahlinya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebagian dari umatmu kecuali laki-laki yang mendapat wahyu, maka bertanyalah kepada ahlinya in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Surat An-Nahl 43. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. 2 kali dalam Al-Quran memerintah agar kita bertanya kepada ahlinya jika tidak tahu. 2 ayat isinya sama, memerintah dialog atau diskusi dengan yang berilmu. Pada surat An-Nahl 43, wa ma arsalna min qablika, menggunakan min qablik. Sedangkan pada surat Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka, tidak menggunakan min. Dengan demikian berdasar kedua ayat ini manusia menjadi 3 kelompok. Yang pertama rijalan nuhi ilaihim, kelompok yang mendapat wahyu Rasul, yaitu ilmu pengetahuannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ahla dzikri, dalam bidang ilmu, baik berdasar wahyu yang diajarkan Rasul maupun berdasar sumber lain karena meneliti sendiri atau belajar dari berbagai pihak. Dan yang ketiga, kelompok in kuntum la ta'lamun, orang yang kekurangan ilmu. Kelompok pertama yang mendapat wahyu bertugas menyampaikan pada umat dan menjelaskannya sesuai dengan apa yang diturunkan kepadanya. Kelompok yang kedua, ahlul ilmi, wajib menyampaikan ilmunya kepada umat sesuai dengan hasil dipelajari atau riset sendiri atau menerima konsultasi dan memberikan konsultasi kepada yang membutuhkan. Orang yang berilmu tahu dalam sebuah bidang,
mesti bertanya kepada dialog dan berdialog dengan ahli di bidang yang lain. Jelas kedua ayat ini memberikan gambaran. Yang pertama, wa ma arsalnaka min qablika illa nuhi ilaihim, yaitu rasul yang diutus mendapat wahyu, bertugas menyampaikan pada umat. Kedua, tugasnya fas'alu, bertanya, merupakan perintah Al-Quran. Kemudian ahlad dzikri, orang yang berilmu, maka pantas ditanya, maka bertugas menerima konsultasi dan bimbingan pada umat sesuai dengan yang diketahui. Dan yang keempat, in kuntum la ta'lamun, setiap manusia ada kekurangan ilmu dalam bidang tertentu. Jika orang itu punya pengetahuan tertentu, pasti ada kekurangan di bidang ilmu yang lain. Manusia itu tidak ada yang sempurna ilmunya. Pasti kalau dia punya keahlian dalam bidang tertentu, punya kekurangan dalam bidang yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti telah saya sampaikan bahwa awal ayat perintah berdialog ini berbeda. Karena yang pertama wa ma arsalna min qablik, dan yang kedua wa ma arsalna qablaka. Tentu saja ada rahasia yang mesti dipahami. Salah satu maknanya yakin berkaitan dengan ayat selanjutnya. Kalau ayat 43 surat An-Nahl, bil bayyinat waz zubur, lanjutannya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di sini mengandung arti pertama bil bayyinat, wahyu yang diturunkan disertai penjelasan mukjizat. Kedua, wazubur, kitab-kitab tertulis sejak dahulu kala. Ketiga, wa anzalna ilaika dzikra, Al-Quran diturunkan sebagai ad-dzikra. Keempat, litubayyina linnas, Rasul diutus untuk menjelaskan Al-Quran bagi manusia dengan apa yang diturunkan kepadanya. Kelima, manuzila ilaihim, pada dasarnya Al-Quran harus sampai kepada umat. Keenam, wala'allahum, manusia harus berupaya mengikuti petunjuk. Ketujuh, tatafakkarun, mengajak manusia untuk berpikir. Jelas 7 poin ini berkaitan dengan sumber Al-Quran berupa wahyu. Bila dikatakan sumber syariah adalah diturunkan kepada sebagian hamba Allah, maka harus puas dengan penjelasan Rasul. Karena beliaulah pembawa al-Islam. Tidak ada rekayasa dalam aturan syariah yang bersumber wahyu. Setiap aturan ibadah mesti ada sumbernya berupa teks dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasul bertugas litubayyina linnas. Jadi jelas surat An-Nahl ayat 43-44 berkaitan dengan ayat syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata berbeda dengan surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika ayat 1643 berupa aturan syariah, maka ayat 7 dan ayat disambungkan dengan ayat 89 tidak berkaitan dengan syariah. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin summa sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha wa ahlaknal musrifin. Kedua ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jasad tanpa makan. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kulun. Kemudian setiap yang berjasad butuh makan. Tidak ada jasad yang kekal dan kebal. Maka mesti dijaga kesehatan jasad dan makanan yang bernutrisi lengkap. Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janji.
siapa Allah Subhanahu wa taala yang ia kehendaki, siapa pula yang ia selamatkan, siapa pula yang ia celakakan. Orang yang melampaui batas akan menderita kecelakaan, karena di situ dikatakan wa ahlaknal musrifin. Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang menggunakan qoblak dengan menggunakan qoblik, memberi isyarat bahwa urusan jasad tidak ada perbedaan kebutuhannya manusia. Jadi urusan jasad tidak ada perbedaan nabi, rasul, ulama, kiai, pak polisi, gubernur, presiden, urusan jasad sama. Baik rasul yang berilmu maupun kekurangan ilmu sama membutuhkan makan. Mereka juga mesti menjaga kesehatan. Makanan yang bernutrisi lengkap dan tidak ada yang kekal dan kebal. Kedua ayat ini, yaitu Al-Anbiya ayat 89, jelas berkaitan dengan jasad. Jika dikaitkan dengan surat An-Nahl yang lalu, maka ilmu yang diturunkan Allah itu ada yang berkaitan dengan syariah, yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, ada yang berkaitan dengan kepentingan jasad. Oleh karena itu manusia mesti memahami kedua aturan ini, baik yang bersumber dari wahyu maupun yang bersumber dari ilmu. Untuk memahami keduanya harus berdialog dengan ahlinya masing-masing. Namun jika menemukan sumber yang berdasar ilmu, mesti tetap melihat wahyu. Inilah pengenci berikutnya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahami? Jika kita menemukan suatu persoalan dalam ilmu, hasil penelitian, maka harus baca sumber hukum yang berdasar wahyu. Seperti telah dikemukakan tadi, bahwa pelaksanaan ibadah dipengaruhi keadaan jasad manusia. Saat ini seluruh dunia sedang dilanda kehidupan dengan pandemi yang berpengaruh pada jasmani. Ingat bahwa pandemik dan virus itu tidak membedakan antara yang berilmu atau tidak. Bahkan Nabi SAW pun menjaga diri dari virus pandemi ini. Jadi kita jangan sombong karena percaya yakin kepada Allah sehingga tidak mencegah. Itu disalahkan Al-Quran. Kita diperintah Rasul SAW untuk ikhtiar mencegah wabah pandemik menempa kita. Rasul SAW memerintah kita untuk jauh dari virus penyakit. Wa firra minal majdum kama tafirru minal jasad. Jauhilah kamu dari penyakit yang mewabah seperti majdum, seperti engkau lari dari ancaman singa. Jadi harus menjauhi. Adapun cara dan mencegah penyakit jasmani mesti sesuai dengan perkembangan zaman. Rasul berobat sesuai dengan obat modern saat itu. Jika beliau mengobati luka dengan bakar ranting di perang Uhud, karena obat modern saat itu demikian. Jika beliau berobat dengan berbekam, maka obat modern saat itu bekam. Jadi kalau sekarang berbekam, itu ketinggalan zaman. Allah Subhanahu wa taala berjanji sebagaimana disebutkan sunnah Rasul, likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'udda baro'a biidznillah azza wajal. Setiap penyakit ada obat. Apabila ditemukan yang tepat untuk suatu penyakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan sembuh penyakitnya kalau ada obat yang tepat. Begitu kata Rasul. Hadis ini dengan tegas bahwa setiap penyakit pasti ada obat. Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit bila ada obat yang tepat. Jika virus corona COVID-19 saat ini belum ada obat, maka manusia di dunia ini masih kekurangan ilmu untuk mentafakurinya.
Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit bila obat yang digunakan secara tepat. Ini semua mengandung para pakar, mengundang para pakar kesehatan untuk meneliti secara tafakur. Ada seorang ulama berceramah, saya mendengar dari YouTube. Dia meramalkan bahwa bulan Mei akan muncul bulan Suraya, yang apabila bulan Suraya akan habislah wabah itu, maka akhir bulan Mei corona akan terhenti. Ternyata sekarang sudah berakhir bulan Juli, corona masih melanda. Nyatanya sampai saat ini bulan Juli berakhir, wabah corona masih ada. Bukan hadis yang salah, tapi yang salah adalah analisisnya. Disangka bintang yang terbit subuh, bintang Soraya itu muncul di bulan Mei, ternyata virus corona masih ada. Tentu saja analisisnya yang salah, bukan hadisnya. Dia bukan ahli di bidang ilmiah. Dia penceramah itu ahli di bidang syariah. Yang jelas, berdasar hadis tadi, hilangnya penyakit itu bila sudah ada obat yang tepat. Inilah salah satu makna bahwa diskusi itu harus dengan ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan Ahmad, meriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW mendengar suara di sebuah kebun. Beliau bertanya, suara apa itu? Sahabat menjawab, itu suara orang yang sedang menyetik korma untuk dikawinkan. Rasul bersabda, coba sesekali tinggalkan kebiasaan itu. Maka sahabat itu meninggalkannya. Dan ternyata lapor kepada Rasul, ya Rasul, korma yang tidak dikawinkan buahnya jelek. Maka Rasul bersabda, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih, fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Jika sesuatu itu bagian dari urusan duniamu, maka kamu harus lebih tahu. Jika urusanmu berkaitan dengan agamamu, hendaklah padaku. Jelas bahwa urusan keagamaan, syariah itu harus ada sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Namun bila urusan jasad, baik manusia atau alam semesta, harus lebih tahu ilmunya. Urusan jasad mesti berkembang, mesti riset sesuai dengan perkembangan zaman. Pandemik yang melanda dunia juga berpengaruh pada kehidupan manusia, baik secara syariah maupun ilmiah. Ada di antara manusia yang mendapat rahmat dari pandemi, ada pula yang siksaan atau ujian bagi mereka. Ada pula yang mendiskusikan. Ini tergantung pada keahlian dan kapasitas masing-masing sesuai dengan ilmu yang diamalkan. Siti Aisyah bertanya kepada Rasul tentang pandemi ta'un yang melanda pada saat itu. Maka Rasul SAW bersabda, annahu adabun yab'asuhullah ala man yasha wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Itu merupakan adab atau siksaan kepada yang dia kehendaki, dan itu akan menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadis ini tentu saja bukan hanya bicara akhirat, tapi juga kenyataan di dunia. Pandemik atau virus COVID-19 ini, ada yang mendapat siksaan, ada pula yang mendatangkan rahmat. Ada yang menderita dampaknya, ada pula yang mendatangkan nikmat. Ribuan perusahaan perhotelan banyak yang bangkrut, karyawannya di PHK, tempat usahanya ditutup. Di Jakarta beberapa artis ratusan pekerja hiburan berdemo karena kehilangan pekerjaan. Pemerintah pun cari dana untuk menyumbang rakyat yang terkena dampak. Perusahaan travel, transportasi, dan dunia wisata banyak yang gulung tikar. Sementara yang meraih keuntungan sebagai rahmat dari pandemi itu cukup banyak, utamanya pengusaha ponsel, kuota internet,
Mucekil itu keuntungannya. Pengusaha makanan semakin banyak yang meraih keuntungan. Bahkan ada tempat yang dekat dengan rumah kita meraih keuntungan sebanyak mungkin setiap hari karena banyak yang belanja makanan. Jadi jelas dengan virus dan pandemi ini ada yang mendapat rahmat, ada pula yang mendapat derita. Siapa yang menderita, siapa yang mendapat rahmat tergantung posisi masing-masing. Tapi yang jelas yang rugi itu adalah orang yang konsumen. Kalau dia produsen tetap mendapat keuntungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Pertama, Al-Islam agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan. Aturan yang mesti ditaati adalah Al-Quran, itu atiullah, Rasul, atiur Rasul, dan ulama dalam berbagai bidang, yaitu ulul amri. Kedua, manusia diciptakan Allah Ta'ala, ada yang menerima wahyu secara langsung, rijalan nuhi ilaihim, yang jumlah Nabi 124.000, yang diangkat jadi Rasul 315, yang disebut di dalam Al-Quran namanya 25. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul 104 kitab berdasar hadis Ibnu Hujaimah. Ini hanya sebagian kecil dari kalangan hambanya. Sejak Nabi Adam hingga Rasul SAW, mereka bertugas menyampaikan wahyu kepada umat, menjelaskan sesuai petunjuk ilahi. Ketiga, kelompok kedua adalah umat yang memiliki keahlian dalam bidangnya, yang termasuk ahlad dzikri. Ahlad dzikri itu ada yang membidangi syariah, Quran dan sunnah, ada yang membidangi keilmuan. Jadi semuanya itu memiliki keunggulan. Orang yang memiliki keahlian bertugas meneliti sesuai bidangnya untuk memberikan bimbingan pada umat yang beliau tahu. Keempat, setiap orang yang mempunyai keahlian atau ahli dzikri mesti menyadari bahwa dirinya selain memiliki keahlian tertentu, mempunyai kelemahan dalam bidang yang lain. Makanya di situ dikatakan in kuntum la ta'lamun. Oleh karena itu mesti rajin berdiskusi dan bertanya kepada ahli di bidangnya. 5. Kelompok berikutnya adalah yang kekurangan pengetahuan, yang menuntut disebut di dalam Al-Quran la ta'lamun. Maka orang ini mesti rajin bertanya kepada ahli dzikri. Keenam, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala terdiri dari jasmani dan rohani. Keahlian dan kekurangan ilmu manusia ada dalam bidang rohani, ada dalam bidang jasadi. Kedua keahlian tersebut harus saling tukar pikiran karena saling mengingatkan, saling menafsirkan. 7. Secara jasadi semua kelompok adalah sama. Baik Rasul, para ulama, kiai, siapapun. Mereka butuh makan, mereka butuh jaga kesehatan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Tidak ada kekal, tidak ada yang kebal. Semua sama. Penyakit jasad itu tidak pilih bulu. Maka cara pencegahannya penyakit, cara mengobati tidak ada perbedaan. Bukan disesuaikan dengan status yang sakit, tapi disesuaikan dengan penyakit yang diderita. Ada saya dengar ulama berceramah bahwa yang terkena COVID itu hina. Tidak, kita jawab. Karena di dalam hadis dikatakan bisa saja mereka jadi syahid. Karena ternyata yang terkena COVID itu mulai dari ulama pembesar sampai rakyat kecil, dari pejabat sampai rakyat. Sama, karena urusan jasad sama, tidak ada perbedaan. Baik yang ahli ibadah maupun yang tidak ibadah. Kedelapan, ibadah ada yang berkaitan dengan rohani, sangat terkait dengan jasmani. Kedua unsur ini sangat berkaitan, saling pengaruhi. Kesehatan jasmani berpengaruh pada kegiatan rohani. Kesehatan jasmaniah berpengaruh pada kegiatan ibadah.
9. Ibadah jasmani ada yang langsung kepada Allah, ada pula yang berkaitan dengan sesama makhluk. 10. Keadaan jasmani berpengaruh pada aturan ibadah. Wudu bisa diganti tayamum jika sakit, sholat bisa sambil duduk apabila tidak bisa berdiri, dan seterusnya. Saum bisa diganti qada apabila menderita pada waktunya. Bahkan kalau seumur-umur menderita diganti fidyah. Berarti jasad berpengaruh pada ibadah. 11. Penyakit atau pandemik apapun tidak akan mengurangi nilai ibadah bagi mukmin. Pengaruh itu hanya pada keadaan ekonomi atau kesejahteraan jasmani. Ibadah yang kelihatannya berkurang nilai sebenarnya tidak akan menurun tatkala dilaksanakan sesuai kemampuan jasmani yang ada, asalkan caranya sesuai dengan sunnah Rasul. 12. Karena urusan syariah diniyah telah dijelaskan secara rinci oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana dikatakan fa'amma kana fi amri dinikum fa'ilayya, maka kita mesti puas seperti apa yang dijelaskan oleh Rasul. Namun jika urusan jasad, antum a'lamu bihi, kalian harus tahu, harus lebih maju. 13. Ukuran ibadah bukan perasaan, bukan kepuasan, tapi ada aturan dan dasarnya dari Nabi. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Oleh karena itu ibadah jangan diukur oleh rasa atau guyubnya orang banyak, tapi lihat dasar hukumnya. Jika Nabi melakukan sesuatu, lakukan. Jika dia tinggalkan, kita tinggalkan. Itu urusan ibadah. 14. Adapun dalam urusan pengobatan atau kesejahteraan jasad, Rasul tidak memberikan resep obat atau mengobati pandemik. Tapi itu disesuaikan, antum a'lamu fi umuri dunyakum. Kalian harus lebih tahu dariku dalam urusan duniawi. 15. Keseimbangan antara jasmani, antara pemeliharaan kesehatan jasmani dan memenuhi kebutuhan rohani sebagai bagian dari aturan Islam. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia rajin saum, sholat malam, bahkan baca Quran 1 minggu tamat. Ketemu dengan Rasul, oleh Rasul ditegur, falataf sum wa abtir, kamu saum bukalah, jangan saum tiap hari. Kum wanam, kamu bangun malam tapi harus tidur. Fa inna lisajadika bi jasadika alika haqqan, jasadmu ada hak, matamu ada hak, istrimu ada hak. Wa inna lizaud alaika haqqan, lizaudka haqqan. 16. Ibadah ritual dengan sosial senantiasa terpelihara sepanjang masa. Ada seorang sahabat konsultasi kepada Rasul, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna fulana yudkaru min kasrati salatiha. Seorang perempuan terkenal dengan banyak solatnya, wasyamiha sering saumnya, wasodaqatiha bagus sodakohnya. Goiro annaha tu'adi jironak, cuman dia sayang, jelek kepada tetangga. Ucapannya pikanyirian tetangga. Qala Rasul bersabda, hiya finnar, itu neraka. Lalu dikatakan bagaimana orang ini tidak begitu banyak salatnya, tidak begitu banyak saumnya, hanya yang wajib saja, tetapi dia baik terhadap tetangga. Maka Rasul menjawab, hiya fil jannah, itu ahli surga. Jadi seimbang antara sosial dan ritual. 17. Munculnya pandemik COVID-19 disepakati mayoritas ulama baik syariah maupun ilmiah agar kita banyak di rumah. Banyak tugas pekerjaan dilakukan secara daring. Hal ini memberi kesempatan bagi kita untuk berkumpul keluarga. Kita gunakan untuk mengkader generasi penerus kita. 18. Dengan melandanya pandemik di Indonesia, saat ini sudah berjumlah 106.336,
dan Jabar itu 6.461. Banyak tokoh yang menggunakan kesempatan untuk menyesatkan umat. Sidanglah RU, HIP dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim tidak boleh lengah. Kapanpun kita harus memperjuangkan al-Islam. Maka kita akhiri memanjatkan doa kehadirat ilahi. Allahumma inni as'aluka khaira hadhir rih wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau kebaikan dari hembusan angin ini. Aku mohon kebaikan dari yang dihembuskan. Aku berlindung dari keburukan angin ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang dihembuskan. Ya Allah, ya Allah, aku mohon Engkau jadikan rahmat pandemik ini yang melanda kami. Jadikan rahmat kepada kami. Jadikan kasih sayang Engkau kepada kami. Jangan Engkau jadikan adab kepada kami. Ya Allah, jadikanlah angin segar bagi kami. Jangan Engkau jadikan angin menyakitkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.